Mari kita saksikan renungan harian di Kadisangkra Solo pada hari ini. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan memperhatikan kitab Ratapan pasal yang pertama, ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Seluruh penduduknya berkeluh kesah ketika mencari roti. Mereka memberikan hartanya ganti makanan untuk menyambung hidup. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hinanya aku ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan bisa timbul oleh karena berbagai sebab. Antara lain bisa karena dosa yang kita lakukan. Atau bisa juga penderitaan itu disebabkan oleh hal-hal lain di luar kita yang bukan karena kesalahan kita. Dan kita harus suka atau tidak suka menghadapinya. Nah, menghadapi penderitaan-penderitaan semacam itu, entah apapun yang menjadi penyebabnya, ada beberapa pilihan sikap yang bisa diambil. Yang pertama, putus asa, lalu bertindak nekat karena sudah mata gelap. Atau menghalalkan segala cara, yang penting persoalannya atau penderitaannya atau pergumulannya teratasi. Atau yang ketiga, datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan memohon belas kasihan dan pertolongannya. Nah, penulis kitab Ratapan menangisi nasib dan penderitaannya karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsanya, yang menyebabkan bangsanya hancur lebur. Namun, ia tidak putus asa. Ia juga tidak menghalalkan segala cara untuk mengatasi kehancuran ataupun penderitaan yang dirasakannya. Melainkan, ia memilih datang kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Tuhan pasti mendengar segala doa, keluhan, dan ratapannya. Ia juga yakin bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila penulis Ratapan ini menyadari bahwa mereka hancur karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh bangsanya, tetapi tetap yakin bahwa Tuhan pasti berkenan mendengar doa-doanya. Dan yakin pula bahwa Tuhan pasti mau menjawab seru doa yang dinaikkannya. Padahal ia sadar betul bahwa penderitaan ini adalah akibat dosa-dosanya. Nah, sebagai refleksi kita, bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi penderitaan? Mungkin disebabkan oleh karena dosa-dosa kita. Apakah kita yakin bahwa Tuhan tetap mau mendengar doa-doa kita dan berbelas kasihan kepada kita? Belajar dari penulis kitab Ratapan ini, kita diajak untuk tetap meyakini
Sekalipun kesusahan, penderitaan yang kita alami adalah akibat kesalahan kita, Tuhan tidak pernah bersikap salahmu sendiri. Siapa yang suruh bikin begitu? Tanggung sendiri akibatnya. Tuhan bukan Tuhan semacam itu. Ia tetap mau mendengar doa-doa umatnya yang datang kepadanya dan memohon belas kasihan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi kalau penderitaan yang kita alami saat ini barangkali bukan disebabkan oleh karena dosa dan kesalahan kita. Mungkin karena tindakan atau perbuatan orang lain yang membuat kita mengalami penderitaan. Sudah seharusnya kita lebih meyakini lagi bahwa Tuhan pasti mau mendengar seruan, doa, ratapan, dan keluhan kita. Demikian juga sebagai bangsa. Saat ini kondisi bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Saya kira kita sering mendengar ungkapan semacam itu. Banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang merasakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi bangsa kita ini. Mari, sebagai bangsa, kita berseru kepada Tuhan. Sebagai orang-orang biasa, kita mungkin tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk membalikkan keadaan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apapun. Kita tetap bisa sujud menyembah kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar supaya Tuhan menolong bangsa kita. Sehingga kondisi bangsa kita juga boleh diperbaiki dan dipulihkan. Mari kita belajar dari penulis kitab ratapan ini, bahwa setiap ratapan, setiap keluhan, setiap doa didengar oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh diingatkan bahwa di dalam segala keadaan Tuhan berkenan mendengar doa-doa kami. Biarlah kami tidak pernah jauh dari Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan kehidupan doa kami, melainkan terus dan senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini.